Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-95. Apa kegunaan hukum kesusilaan bagi semua orang pada umumnya? Jawabannya, hukum kesusilaan berguna bagi semua orang. Sebab hukum itu memberitahukan kepada mereka kodrat dan kehendak Allah yang kudus, serta tugas kewajiban mereka sendiri dan mengharuskan mereka untuk menempuh kehidupan yang sesuai dengannya. Hukum itu meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sanggup mematuhinya dan bahwa kodrat, hati, dan kehidupan mereka tercemar oleh dosa. Olehnya, mereka dibuat rendah hati karena mereka menyadari dosa dan kemalangan mereka. Dan dengan demikian, hukum itu membuat mereka melihat dengan lebih jelas betapa mereka membutuhkan Kristus dan betapa ketaatannya bersifat sempurna. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Imamat 11 ayat 44 dan 45, Imamat 20 ayat 7 dan 8, Roma 7 ayat 12, Mika 6 ayat 8, Yakobus 2 ayat 10 dan 11, Mazmur 19 ayat 12 dan 13, Roma 3 ayat 20, Roma 7 ayat 7, Roma 3 ayat 9 dan ayat 23, Galatia 3 ayat 21 dan 22, dan Roma 10 ayat yang keempat. Dari jawaban-jawaban tersebut, kita dapat mempelajari beberapa hal penting untuk kita renungkan dan kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, hukum-hukum yang Tuhan karuniakan kepada manusia bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia di bumi ini. Hubungannya dengan Tuhan Allah, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan lingkungan. Pengaturan ini bermanfaat untuk membentuk sikap dan tindakan yang benar, yang adil, dan yang suci. Sikap dan tindakan kepada Tuhan Allah, sikap dan tindakan kepada sesama manusia, sikap dan tindakan terhadap lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, melalui hukum yang dikaruniakan Tuhan itu tercermin keadaan kita sebagai manusia yang memang sudah berdosa, sudah rusak total, dan tidak mampu total melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mengapa demikian? Karena upaya manusia untuk menjadi pelaku hukum susila yang sesuai kehendak Tuhan itu sudah tidak lagi sesuai dengan ukuran, standar yang Tuhan tetapkan. Selain itu, manusia sering gagal, bahkan memberontak terhadap pengaturan Tuhan melalui hukum ini. Bukan hanya itu, manusia membuat hukumnya sendiri, pengaturannya sendiri, yang justru semakin merusak tatanan kehidupan kemanusiaan yang ada di bumi ini. Sehingga manusia makin jauh dari apa yang Tuhan sudah atur melalui hukum yang Tuhan karuniakan. Dampaknya manusia makin merosot kehidupan moralnya, kehidupan akademisnya, dan makin rusak relasinya dengan siapapun, dan terjadi kekacauan di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, karena ada kesadaran yang mendorong manusia mengerti tentang kondisinya, situasinya yang sudah berdosa, rusak, tidak mampu total, maka ada suatu keinginan yang mau keluar dari kesusahan mengikuti hukum yang Tuhan atur itu. Tapi keinginan itu berhenti pada keinginan, karena keinginan sendiri sudah tercemar dan sudah rusak. Perlu adanya suatu kekuatan, satu kuasa yang memberikan kondisi situasi keadaan yang baru, dan itu datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Kesadaran membutuhkan adanya kekuatan untuk memperbaharui diri agar mampu menjadi pelaku hukum susila yang Tuhan kehendaki itu berakar dari anugerah yang Allah karuniakan. Nah, inilah sebabnya secara sadar atau tidak manusia membutuhkan pencerahan, hidup baru,
Terlebih lagi penebusan akan dirinya, supaya manusia lambat laun mampu mengikuti kehendak Tuhan di bumi, di tempat di mana manusia diberikan hidup. Kiranya dengan penjelasan ini mendorong, mengarahkan setiap orang untuk berharap selalu akan karunia dari Allah yang mesti kita pahami semua akan terjadi hanya karena sudah diterapkan oleh Kristus, juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah, penebus yang mengubah hidup yang sudah rusak menjadi hidup yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin.